Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku, jumpa lagi dengan materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kali ini akan disampaikan materi tentang atletik. Begitu, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selesai. Atletik adalah cabang olahraga yang paling tua di dunia. Atletik sudah dikenal sejak zaman dahulu. Nomor atletik terdiri dari lomba jalan, lari, lompat, dan lempar. Cabang olahraga atletik memerlukan kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan kecepatan. Apakah kamu pernah mengikuti lomba atletik seperti jalan, lari, lempar, atau lompat? Tentu sangat menantang ketika kita berusaha untuk berlari cepat mengalahkan lawan-lawan kita, atau melompat dan melempar yang hasilnya lebih jauh dari lawan-lawan kita. Namun kita perlu memahami dan mengetahui bagaimana caranya latihan yang dapat meningkatkan kemampuan kita dalam beratletik. Untuk materi kita kali ini yang kita pelajari yaitu tentang jalan cepat atau race walking. Jalan cepat adalah gerakan melangkah ke depan sedemikian rupa tanpa terputus hubungannya dengan tanah. Artinya, setiap kali melangkahkan ke depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Pelaksanaan jalan cepat diawali di garis start dan diakhiri di garis finish. Maka pengetahuan dasar untuk teknik jalan cepat harus dipelajari. Teknik jalan cepat. Yang pertama, langkah dimulai mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah tergantung lemas. Karena ayunkan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, sehingga lutut menjadi lurus. Tumit menapak terlebih dahulu menyentuh tanah. Selanjutnya, ujung kaki belakang dilepas dari tanah. Ayunan tangan mengayun dari muka ke belakang, sikut ditekuk 90 derajat. Badan tetap tegak, pundak tidak terangkat saat lengan mengayun. Gerakan pinggul yang fleksibel pada bagian sendi berjalan dengan gerak memutar pada sendi panggul. Untuk memasuki garis finish tidak mengurangi kecepatan. Jadi intinya dalam lomba jalan cepat adalah kakinya salah satu anggota badan kaki harus menyentuh tanah. Yang kedua, kaki tidak boleh melayang seperti berlari. Jadi kakinya harus salah satu menyentuh lantai dan kakinya tidak boleh ditekuk ketika melangkahkan kaki ke depan. Nomor yang kita pelajari yang kedua yaitu lari sambung atau estafet. Lari sambung atau estafet merupakan nomor lomba dalam atletik. Lari estafet dilakukan secara bergu. Pelari secara bersambung bergantian membawa tongkat dari garis start menuju garis finish. Lari estafet pertama kali dilombakan dalam Olimpiade ke-5 di Stockholm tahun 1912. Adapun yang dilombakan saat itu adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Keberhasilan suatu regu ditentukan bagaimana kelancaran dalam mengoper tongkat. Regu dengan pelari tercepat dinyatakan sebagai pemenang. Sejarah lari sambung dimulai oleh bangsa Aztec, Inca, dan Maya yang bertujuan untuk meneruskan berita ke Yunani. Estafet obor diselenggarakan dalam hubungannya dengan pemujaan leluhur dan meneruskan api keramat kejajahan baru. Teknik menerima tongkat estafet. Yang pertama dengan cara visual atau dengan cara melihat. Jadi ketika kita menerima tongkat, melihat ke belakang teman kita yang akan memberikan tongkat. Yang kedua, teknik non-visual adalah teknik menerima tongkat dengan tidak menoleh ke belakang.
ketika tongkat berpindah tangan. Aturan dasar lari estafet. Yang pertama, tongkat estafet memiliki rongga dengan panjang 28-30 cm, berat 50 gram dan bergaris tengah 38 mm. Panjang lintasan pergantian tongkat estafet adalah 20 meter dengan lebar lintasan 1,20 meter. Pada lomba lari estafet 4x100 meter, panjang lintasan ditambah 10 meter. Lintasan ini disebut prazona, yaitu suatu lintasan di mana pelari yang akan berangkat dapat mempercepat larinya tetapi tidak terjadi pergantian tongkat. Setiap pelari harus tetap tinggal di jalur lintasan masing-masing walaupun tongkat sudah diberikan kepada pelari berikutnya. Tongkat yang terjatuh diambil oleh pelari yang menjatuhkannya. Ini adalah peraturan lari estafet. Yang ketiga yaitu lompat jangkit. Lompat adalah melambungkan badan dengan cara menolak salah satu kaki pada bidang tolakan dan mendarat dengan satu kaki atau dua kaki. Lompat ada bermacam-macam, ada lompat tinggi, lompat jauh, lompat jangkit, lompat gala. Nah, pada bab ini akan kita pelajari yaitu tentang lompat jangkit. Lompat jangkit atau lompat tiga adalah lompat yang menggunakan lompatan 3 kali, yaitu jingkat atau hop, langkah atau step, dan lompat atau jump. Ada 3 tipe pelompat dalam lompat jangkit, yaitu pelompat datar, pelompat terjal, dan pelompat alamiah. Akhir gerakan adalah mendarat di kotak berisi pasir, seperti pada lompat jauh. Lompat jangkit membutuhkan kecepatan dan kelenturan. Jadi setiap seorang sprinter yang andal, atlet lompat jangkit juga harus memiliki kekuatan otot dan kelenturan. Lompat jangkit atau lompat tiga melibatkan 3 varian, melompat satu demi satu. Sejarah lompat jangkit berakar dari Olimpiade Yunani kuno, dengan ditemukannya catatan yang menunjukkan para atlet mencapai jarak lebih dari 50 kaki atau 15,24 meter. Hal ini menyebabkan sejarah olahraga menyimpulkan bahwa ini merupakan serangkaian lompatan. Pada gambar di depan ini adalah gerakan dalam melakukan lompat jangkit. Dari jarak antara tumpuan dengan bak pasir adalah sekitar 11-13 meter. Gerakannya yaitu hop, terdiri dari hop, step, jump, dan landing. Jadi ketika kita menumpu dimulai dari kaki kiri, maka stepnya jatuhnya juga harus dengan kaki kiri. Dan melangkah dengan kaki kanan, landingnya mendaratnya dengan 2 kaki. Atau kalau kita menumpunya dengan dimulai dari kaki kanan, maka jatuhnya step adalah kaki kanan lagi, dan melangkahnya dengan kaki kiri, dan mendarat dengan 2 kaki. Ini adalah rangkaian dari gerakan lompat jangkit. Nah, teknik dasarnya dimulai dari lari awalan, lari cepat berjarak 45 meter. Tolakannya terdiri dari 3 macam, yaitu hop, step, dan jump atau jingkat, langkah, dan lompat. Hop atau jingkat menumpu dengan kaki yang sama. Step, langkahkan kaki ke depan. Jump, lompat sejauh-jauhnya bawah tubuh selama mungkin di udara. Dan mendarat dengan mengangkat kedua kaki ke depan, diawali dengan tumit menyentuh pasir. Lempar lembing yang ketiga. Lempar lembing adalah salah satu cabang yang dilombakan di atletik. Alat yang digunakan berbentuk tombak dengan ujung yang runcing. Teknik dasar lempar lembing dilakukan dari tangan dengan sekuat tenaga untuk memperoleh jarak lemparan sejauh mungkin. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, harus menyeimbangkan kecepatan teknik lemparan dan kekuatan otot. Ini adalah cara memegang lembing. Ada 3 cara, yaitu dengan cara Amerika. Jadi pegang pada bagian belakang lilitan tali dengan jari telunjuk dan ibu jari, sehingga posisi lembing tepat berada pada garis tengah telapak tangan. Yang kedua dengan cara pegangan tang, artinya telunjuk dan jari manis di belakang lilitan ibu jari, jari manis dan jari kelingking melekat pada lilitan, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga cara Finlandia.
Lembing dipegang dengan jari tengah dan ibu jari telunjuk menempel pada lembing, sehingga posisi lembing di tengah telapak tangan. Pelaturan dasar dalam melempar lembing. Lembing tidak dipegang pada balutan talinya. Setelah dipanggil 2 menit belum melempar. Yang ketiga, menyentuh besi batas lemparan sebelah atas. Yang keempat, setelah melempar keluar dari sektor lemparan. Yang kelima, lembing keluar dari sektor lemparan. Yang keenam, ujung lembing tidak membekas pada tanah. Ini adalah peraturan yang Nah, tugas hari ini anak-anak lakukan olahraga atletik yang disampaikan dalam materi hari ini. Bisa kamu lakukan jalan cepat, bisa lari estafet, bisa lompat jangkit, atau bisa lempar lembing. Tugas dalam bentuk video maksimal 30 detik. Kirim tugas lewat WA seperti biasa. Jadi tugasnya hanya memilih salah satu dari materi hari ini. Boleh jalan cepat, boleh lari estafet, boleh lompat jangkit, atau lempar lembing. Demikian pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas belajar di rumah. Patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.